Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Biologi Molekular Akuatik. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari penelitian dari kelompok kami dengan judul Identifikasi Molekular Ikan Mas, Kijing Lokal dan Kijing Taiwan berdasarkan marka gen Siawan. Di sini kami bersama pembimbing kami dengan nama Bang Adrian Noviansyah. Dan saya bersama rekan-rekan saya sendiri Asik Triwijaya dengan NIM C240123101. Saya Amaranzani dengan NIM C240123108. Saya Rizka Sani Safira dengan NIM C24012311017. Saya Ferani dengan NIM C24012310005. Saya Muhammad Abimanyu dengan NIM C24012310010. Saya Maksud Ilham dengan NIM C2403100. Saya Zahra Gista dengan NIM C24012316060. Saya Aisyah Sofi dengan NIM C24012310044. Saya Diferila Sakira dengan NIM C201231025. Saya Fauzan Badri Hikmah dengan NIM C24012310043. Saya Hakadzan Rabi Aladana dengan NIM C240123170. Yang melatar belakangi dari penelitian ini salah. Maafin. Siap, 1, 2, 3. Yang pertama yang melatar belakangi penelitian ini adalah ilmu biologi molekuler. Ilmu ini merupakan cabang dari ilmu biologi yang mempelajari bagaimana aktivitas biologis pada tingkat molekul. Nah, yaitu ilmu ini mempelajari bagaimana suatu molekul berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk menunjang suatu fungsi kehidupan dalam suatu organisme yang hidup. Nah, ilmu biologi molekuler ini memiliki beberapa macam interaksi yang bertingkat dan memiliki berbagai tipe molekul seperti DNA, RNA, protein, serta biosintesis dan regulasi mereka. Tentunya kita mengambil lokasi untuk mendapatkan organisme yang akan kita identifikasi, yaitu bertempat di Situburung, Kecamatan Drabangga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, pada Situburung ini merupakan suatu ekosistem perairan menggenang yang ada di kawasan Dramaga. Nah, pada Situburung ini menunjang beberapa aktivitas masyarakat, kemudian aktivitas organisme di dalamnya, dan memiliki sistem hidrologi yang membantu masyarakat di sana untuk membangun pertanian mereka. Nah, kemudian Situburung ini memiliki berbagai macam organisme yang ada di dalamnya, yaitu di sini kita mengambil salah satu organisme yang kita ambil, yaitu spesies ikan mas atau Cyprinus scarpio. Jadi ikan mas ini adalah spesies yang habitatnya berada di air tawar yang banyak dibudidayakan di berbagai wilayah karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dan ikan mas ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan terus meningkat di Indonesia dan persebarannya sangat luas sekali. Nah, selain ikan mas, kami juga mengambil sampel lain, yaitu kijing Taiwan. Kijing Taiwan ini dikenal sebagai Anodonta woodiana atau merupakan sebuah spesies kijing yang berasal dari Taiwan, tentunya sesuai dengan namanya. Selain kijing dari Taiwan, kami juga mengidentifikasi kijing lokal dengan nama latin Pillsbrioconda exilis, yaitu kijing lokal yang banyak juga ditemukan di perairan tawar, khususnya di perairan yang memiliki substrat berlumpur dan mendukung untuk habitat dari kijing-kijing dan perairan hewan-hewan perairan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya sampel-sampel ini yang nantinya akan kita ketahui bagaimana identifikasi molekulernya untuk mengenal juga membandingkan dengan berbagai spesies lainnya yang mungkin ditemukan di perairan serupa. Demikian. Selanjutnya tujuan dari kami melakukan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi mengenai ikan mas, yang kemudian kijing lokal dan ada kijing Taiwan. Yang kedua adalah menentukan dari spesies origin ikan mas, kijing lokal dan juga kijing Taiwan. Berikutnya manfaat. Manfaat yang pertama adalah memberikan informasi mengenai aspek-aspek
biologi molekuler mengenai ikan mas, kijing lokal dan kijing Taiwan. Kemudian ada sebagai bahan pembelajaran yang diharapkan menjadi bahan penelitian dalam ilmu pengetahuan untuk akademisi dan peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Minggu pada pukul 6 sampai 10 pada tanggal 1 September 2024 yang dilaksanakan di Situ Burung. Nah, Situ Burung itu berada di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, pengambilan sampel berada di Stadion 1 dengan perairan sungai yang tenang. Nah, sampel yang diambil yaitu ikan mas, kerang Taiwan, dan kerang lokal. Dari sampel yang didapat lalu diidentifikasi di Laboratorium Biologi Molekuler di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, yang pertama yaitu latex, yang kedua ada tisu, yang ketiga timbangan, styrofoam, formalin 10%, spatula, DNA leader, GD kolon, dan leading dye, kijing lokal, mikrotub, trash bag, alkohol, mikropipet, gelas ukur, baki, jas lab, tak, prodkah, kijing Taiwan, alat tulis kamera, alat bedah, mikropipet, spidol, jarum pentul, edah, tris asitet, dan ikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam pengambilan sampel dari ikan mas, Cyprinus carpio, kijing Taiwan, dan kijing lokal. Yang pertama, untuk ikan mas sendiri, kami melakukan sterilisasi pada alat bedah dan tempat yang akan dilakukan pembedahan dari ikan mas tersebut. Yang pertama, kami membedah ikan di bagian dorsal bawah, lalu bagian tersebut kami timbang sampai dengan bobotnya 0,5. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan ke mikrotub dan diisi dengan formalin 10%. Selanjutnya kami melakukan sterilisasi kembali untuk tempat dan alat bedah, dan selanjutnya kami membedah atau mengambil sampel dari kijing Taiwan dengan cara membuka kijingnya. Selanjutnya bagian otot gerak atau bagian keras dari kijing tersebut kami ambil dengan bobot yang sama dengan ikan mas, yaitu 0,5. Kami timbang dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mikrotub yang sudah berisi dengan formalin. Selanjutnya kami melakukan sterilisasi dan mengulang prosedur yang sama dengan kijing Taiwan untuk kijing lokal. Selanjutnya untuk proses isolasi DNA, hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan menimbang sebesar 0,003 gram sampel yang sudah dihancurkan dan tambahkan dengan GT buffer dan prodka. Selanjutnya, inkubasi sampel pada suhu 60 derajat Celcius dan tambahkan primer GBT buffer, lalu di preheat EB dan cairkan dengan cairan ETOH. Selanjutnya, pindahkan ke GD kolum dan pisahkan menjadi natan dan supernatan. Selanjutnya, supernatan yang sudah diolah, dibentuk diolah dengan W1 dan W2 buffer. Kemudian pindahkan ke mikrotub sebesar 1,5 dan tambahkan preheat EB. Selanjutnya sentrifuge dan pindahkan ke dalam mikrotub. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja dari elektroforesis itu sendiri. Yang pertama, isolasi DNA total dari sampel ikan dan kijing, lalu lakukan pengujian kualitas dan kuantitas DNA melalui elektroforesis. Lalu lakukan running elektroforesis. Yang pertama, masukkan gel agaros pada chamber, lalu aplikasikan arus listrik pada matrik gel agaros itu. Lalu lakukan pewarnaan untuk memvisualisasikan hasil elektroforesis itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah prosedur PCR. Jadi bahan utama dalam proses PCR itu meliputi isolasi DNA dari sampel ikan dan kijing. Nah, selanjutnya itu disentrifuge sampel, kemudian masukkan ke dalam tub. Nah, sentrifuge ini dia dilakukan selama 5 detik. Untuk ukuran tubnya itu 0,5 ml. Nah, jadi sentrifuge-nya dilakukan sampai gelembung muncul. Bagaimana kalau gelembungnya tidak muncul? Maka sentrifuge harus dilakukan secara berulang. Nah, untuk selanjutnya itu memasukkan sampel ke dalam mesin PCR melalui tahapan predenaturasi
yaitu tahapan sebelum melakukan denaturasi. Nah, untuk selanjutnya itu tahapan denaturasi, yaitu memisahkan untai ganda menjadi untai tunggal. Nah, biasanya untuk suhunya itu berkisaran dari 94 sampai 96 derajat Celcius. Untuk selanjutnya itu ada annealing. Biasanya pada tahapan annealing ini suhu diturunkan menjadi sekitaran 50 sampai 65 derajat Celcius. Terus pasca elongasi, terus selanjutnya itu penyimpanan. Terima kasih. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Analisis menggunakan software Mega 11 untuk analisis genetik dengan diperlukan spesies lain sebagai pembanding. Yang pertama adalah spesies ikan mas, di mana Cyprinus carpio ini memerlukan spesies pembanding yaitu Cyprinus pellegrini, Rasboras pilotainea, serta Charancex fasciatus. Hasil yang pertama adalah hasil jarak genetik ikan mas, di mana cara pembacaannya adalah jarak genetik antara Cyprinus carpio dengan Cyprinus pellegrini sejauh 0,0486. Selanjutnya jarak antara Cyprinus carpio dengan Rasboras pilotainea sejauh 0,2316 dan jarak antara Cyprinus carpio dengan Charancex fasciatus sejauh 0,2758. Yang selanjutnya adalah hasil dari pohon filogenik, di mana pohon ini menggambarkan kekerabatan dan jarak jauh dekatnya kekerabatan dilambangkan dengan cabang-cabang pada pohon. Di sini diketahui bahwa Cyprinus carpio dihubungkan dengan cabang yang sangat dekat dengan Cyprinus pellegrini, dan untuk Rasboras pilotainea lebih jauh, dan untuk Charancex fasciatus dengan cabang yang paling jauh. Selanjutnya yaitu hasil komposisi basa nukleotida dari ikan mas atau Cyprinus carpio, di mana basa nukleotida dari timin sebesar 27,6, dengan sitosin sejauh 28,6 dan adenin sejauh 26,9, sedangkan untuk guanin sebesar 17. Selanjutnya ada spesies kijing atau Anodonta budiana, yaitu kijing Taiwan, dengan perbandingan spesies pembanding yaitu Anodonta archaeformis, Anodonta archaeformis, kemudian Lampsilis radiata, kemudian Margaritifera laevis, dan Bils bryoconcha exilis. Di mana untuk tabel jarak genetik itu sendiri dapat diketahui jarak genetik antara Anodonta budiana dengan Anodonta archaeformis sejauh 0,183, dengan Lampsilis radiata sejauh 0,184, dan seterusnya. Selanjutnya untuk pohon filogenik kijing diketahui bahwa jarak Anodonta budiana dan Anodonta archaeformis dihubungkan oleh cabang yang dekat, sedangkan 3 spesies lainnya dihubungkan oleh cabang yang lebih jauh. Dan yang terakhir adalah hasil komposisi basa nukleotida kijing, di mana komposisi terbesar adalah pada timin sebesar 40,8, sitosin sebesar 15,7, kemudian adenin sebesar 1,7 dan guanin sebesar 21,7. Berikut merupakan hasil elektroforesis dari sampel ikan mas 1, ikan mas 2, kijing lokal, dan kijing Thailand. Pada masing-masing sumur didapatkan single band atau pita tunggal yang dapat mengindikasikan bahwa proses elektroforesis dan rangkaian lainnya berjalan tanpa kontaminasi. Selanjutnya terdapat pembahasan dari hasil yang kami dapatkan, antara lain jarak kekerabatan antara Cyprinus carpio dengan Cyprinus pellegrini mencapai 0,0486, dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan antara dua spesies tersebut relatif dekat, yaitu dari Sumarlina dan Napitulu 2023. Nah, Cyprinus carpio sendiri dan Cyprinus pellegrini memiliki jarak yang dekat, satu genus dan satu family.
Selanjutnya ada Rasbora Spilotainia yang memiliki jarak yang sedikit lebih jauh, beda genus tetapi tetap satu family. Selanjutnya ada Carans Sexfasciatus yang memiliki jarak paling jauh dan memiliki ordo yang berbeda. Nah, berdasarkan analisis yang kami dapatkan menggunakan aplikasi Mega11, komposisi rata-rata nukleotida dari DNA ikan menunjukkan bahwa timin memiliki nilai sebesar 28,9%, sitosin 27,5%, adenin 26,6%, dan guanin sebesar 17,5%. Dan hal ini menunjukkan bahwa adenin dan sitosin lebih mendominasi dibanding timin dan guanin. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa adanya variasi genetik dan adaptasi spesies terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada dari spesies kijing. Nah, spesies kijing ini kami mengambil 5 spesies. Nah, untuk bagian yang pertama ada nilai jarak genetik yang kami dapatkan. Nah, dari nilai jarak genetik ini ada Anodonta wudiana atau kita sebut sebagai kijing Taiwan, memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Anodonta archaeophonis dengan jarak genetik nilainya hanya sebesar 0,186, berarti relatif dekat. Lalu selanjutnya ada Lamphilus radiata yang memiliki nilai yang sama, yaitu 0,186 juga. Nah, jarak kekerabatan mulai ada perbedaan sedikit ketika mencapai spesies Margaritifera levis dengan nilai sebanyak 0,207 yang tergolong relatif jauh. Nah, untuk Pils Bryoconcha exilis juga, yang merupakan kijing lokal, juga memiliki nilai yang cukup jauh dengan Anodonta wudiana, yaitu sebanyak 0,193, tergolong relatif jauh. Jadi, dari sini dapat simpulkan bahwa semakin tinggi nilai dari jarak genetik itu, maka semakin jauh juga hubungan kekerabatannya. Menurut Nisa et al. 2022. Nah, di sini juga ada tentang klasifikasinya. Nah, Lamphilus radiata ini ternyata memiliki hubungan yang dekat dengan Pils Bryoconcha exilis. Mereka hanya berbeda di level genusnya saja. Nah, sebenarnya untuk Margaritifera levis ini kekerabatannya sedikit lebih jauh, yaitu beda di familinya. Nah, Anodonta wudiana dan Anodonta archaeophonis memiliki hubungan yang dekat, tapi dibandingkan dengan Pils Bryoconcha exilis hubungannya sangat jauh. Mereka hanya sama di bagian organnya saja. Nah, untuk susunan dari basa nukleotida pada DNA kijing sendiri mencapai angka di timin sebanyak 40,6%, di sitosin sebanyak 15,8%, adenin 16,4%, dan guanin 25,2%. Dari data ini apa yang bisa ditunjukkan? Nah, proporsi adenin dan timin yang lebih tinggi dibanding sitosin dan guanin menandakan bahwa variasi genetik serta adaptasi spesies ada terhadap lingkungannya. Menurut Taher 2019. Nah, selanjutnya ada pembahasan di gambar dari pita. Nah, pita tunggal pada setiap sumur ini menandakan bahwa isolasi DNA berjalan dengan sukses atau tanpa kontaminan sama sekali. Nah, pita yang dengan ukuran yang sama menandakan DNA itu identik atau homolog, sedangkan jika pitanya berbeda ukuran berarti ada perbedaan antar spesies atau individu. Mulyadi et al. 2017. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Mega11 untuk analisis hubungan kekerabatan antar spesies itu dapat dilakukan menggunakan data dari CO1, yang dimana hasilnya itu bahwa keragaman pada spesies ikan mas yaitu Cyprinus carpio dan Cyprinus peregrine dapat disimpulkan bahwa memiliki jarak genetik yang sama dibandingkan dengan spesies yang memiliki perbedaan ordo atau familinya. Begitu juga dengan spesies kijing dan kijing lokal dan kijing Taiwan dapat ditemukan kesamaan jarak keragamannya. Lalu selanjutnya yaitu analisis komposisi nukleotida dapat ditunjukkan bahwa memiliki proporsi yang khas pada setiap masing-masing spesiesnya. Lalu yang terakhir, hasil elektroforesis yang kami lakukan itu menunjukkan adanya keberhasilan yang ditunjukkan dari pita tunggal yang ditampilkan di sebelumnya. Lalu sarannya yaitu yang pertama perlunya kualitas data DA template CO1 yang lebih baik agar tidak terjadinya error ataupun kiranya kesalahan dalam penggunaan dalam hasil analisis. Lalu yang kemudian adalah perlunya
keragaman spesies yang lebih banyak agar dapat memahami bagaimana tingkat keragaman dari masing-masing spesies itu. Sekian. Demikian hasil pemaparan kami dari analisis ikan mas kijing lokal dari Taiwan. Semoga hasil analisis ini berguna untuk masa depan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.